Rahasia dari keris dengan gonjo iras yang tidak banyak disadari oleh orang-orang. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat langka ya. Jadi selain ukurannya patrem, ini memiliki gonjo iras ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang gonjo iras ya. Jadi memang beberapa orang memang sangat suka ya memburu keris gonjo iras karena dianggap memang jarang ya. Tapi apakah benar seperti itu nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita bahas ya. Ini mungkin dari warongkonya ini Melayu ya, tapi isinya keris Pajajaran. Tapi nggak apa-apa, yang penting warongko dan handle-nya itu sinkron ya, sama ya. Nah, ini adalah kerisnya ya. Jadi ini salah satu keris patrem dari daerah Kulonan ya. Ini memang perkiraan Pajajaran ya. Ini sudah sangat sepuh ya. Dan gonjonya ini adalah gonjo iras atau gonjonya ini menyatu dengan bilah ya. Dan bagi beberapa orang, jadi memang gonjo iras itu dianggap jarang atau spesial ya. Kalau tentang filosofi sendiri, sebenarnya filosofi gonjo pada keris itu sebenarnya tentang penyatuan ya, atau simbol linggayoni ya kalau zaman dulu ya. Jadi gonjo kan ada lubangnya itu untuk masukkan apa jenis menyatukan bilah melalui besi itu ya ke lubang gonjo. Jadi simbol linggayoni atau simbol penyatuan atau simbol penciptaan sebenarnya ya itu ya. Nah, kalau untuk yang iras itu memang simbol penyatuan yang memang benar-benar sudah bersatu dan tidak dapat dipisahkan ya. Jadi ada yang bilang seperti itu. Tapi nanti kita akan bicara tentang teknik kenapa sih ada gonjo iras gitu loh. Gonjo iras. Karena kalau teman-teman teliti atau merunut di awal, jadi apakah gonjo iras itu sebenarnya di era apa sih ada tuh yang paling tua itu di era apa? Mungkin banyak yang bertanya ya. Tapi kalian teliti pasti akan tahu ya. Jadi gonjo iras itu kira-kira sejak era kapan? Kalau yang gonjo biasa itu di keris-keris yang paling tua seperti Betok Kabudan, Jalak Kabudan itu pun ada gonjonya ya. Sudah pakai gonjo biasa maksudnya ya. Jadi yang ada lubangnya itu ya untuk menyatukan bilah itu ya dengan gonjo. Kalau yang iras, nah sebenarnya ada sejenis keris ya yang semua gonjonya adalah gonjo iras. Ada yang bisa menebak? Nah, Anda benar ya. Jadi ada sebuah keris, jadi yang semua gonjonya itu adalah gonjo iras ya. Dan itu yang paling tua, memang konon yang ditemukan di dalam Kupatan di Borobudur, yaitu keris Putut Sajen ya. Ini tak lihat, nah ini. Nah ini contohnya ya. Jadi salah satu keris yang semua gonjonya iras adalah keris Putut Sajen, karena nggak mungkin pakai gonjo biasa, karena handle-nya itu juga iras yang menyatu ya. Jadi bukan cuma gonjonya, tapi handle-nya atau dedernya juga iras ya, dan diukir manusia biasanya Putut Sajen. Nah, memang yang Putut Sajen tua itu banyak. Jadi keris yang keris umum bukan sajen tapi gonjo iras seolah-olah kayak kawin silang ya, keris biasa dengan keris sajen. Ini keris biasa cuma gonjonya iras. Karena yang biasanya pakai gonjo iras juga biasanya sih semuanya itu adalah keris Putut Sajen ya. Tapi dari segi teknik pembuatan, kalau dari beberapa pembuat keris kemungkinan memang biar simpel, biar lebih cepat, atau mungkin memang ada tujuan khusus ya, atau filosofi yang artinya penyatuan, kesatuan, simbol bersatu yang sudah tidak dapat terpisahkan ya, iras menjadi satu ya. Jadi seperti itu ya. Dan di sisi itu jadi keris dengan gonjo iras Maisolajer atau Kebelajar ini adalah keris yang sangat tua ya. Ini memang perkiraan dari era Pajajaran. Jadi sudah gonjo iras, patrem, jadi wis langka banget lah istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya ini mari kita simak detail dari keris dengan gonjo iras ini ya. Gonjo iras dianggap sebagai simbol penyatuan atau simbol manunggal yang benar-benar manunggal dan sudah tidak dapat dipisahkan. Nah, ini adalah detail bilahnya ya.
Dan itu kalau teman-teman lihat, jadi gonjonya ini iras ya, jadi berupa kayak garis saja ya, garis tipis ya. Dan bahkan sudah hampir nggak kelihatan karena memang usahanya sudah sangat cepuh ya. Jadi ini memang diperkirakan dari era Pajajaran, bahkan Pajajaran sebelum Mojopahit ya. Nah, kalau teman-teman lihat materinya dari keris ini hampir sebagian besar, 80% lebih sepertinya bahan pamor ya, atau besi pamor atau besi putih lah istilahnya ya. Jadi ini pamornya kayak pendaringan kebak ya. Dan ini adalah salah satu dapur yang cukup tua juga, yang paling sering ditemukan ya di keris-keris Pajajaran ya. Nah, jadi ini ujungnya ada sedikit kayak keropos karena memang usahanya sudah sangat sepuh ya. Tapi ini masih berbentuk ya, bentuknya masih relatif sangat utuh. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mongko kantining tumuwuh, salami mung awas eling. Sebagai bekalnya makhluk hidup, selamanya hanyalah waspada dan ingat.